Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para teman-teman yang menyaksikan video ini. Selamat datang di Lele Channel. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemijahan ikan lele. Ini adalah bagian tiganya atau part tiganya dari kelanjutan video pemijahan ikan lele yang kami buat. Jadi di video sebelumnya kita kan sudah memilih indukan atau babon yang ingin dipijahkan. Nah, dalam video kali ini kita sudah selesai memilih indukan dan akan dimasukkan ke dalam kolam pemijahan atau media pemijahan. Untuk teman-teman yang baru gabung, tolong di subscribe video kami supaya channel ini berkembang. Komen juga, berikan komen terbaik kalian atau ada yang ingin didiskusikan silakan. Dan juga tinggalkan like dan bantu share video ini ke teman-teman lainnya supaya channel ini lebih maju lagi. Jadi teman-teman yang ingin memijahkan ikan lele setelah memilih indukan, sebaiknya indukan dibersihkan terlebih dahulu atau ditampung di dalam kolam tertentu yang airnya sudah bersih. Biarkan dia mengeluarkan kotoran dalam perutnya supaya nanti air yang dalam kolam pemijahan itu tidak ikut kotor. Jadi telurnya nanti tidak terganggu dengan kotoran dari indukannya. Dalam pemijahan, indukan itu hanya kita inapkan semalam saja. Jadi sesuai dengan penjelasan yang awal, kolam untuk media pemijahan itu dibersihkan di pagi hari, lalu diisi air dan didiamkan hingga sore hari. Nah, kemudian di sore hari inilah kita memilih indukannya dan kemudian didiamkan sebentar di kolam tertentu. Nanti setelah itu baru kita masukkan ke kolam yang sudah kita siapkan ijuknya atau media tempat bertelurnya. Baik, ini videonya kita dekatkan supaya lebih jelas. Nah, ini indukan yang sudah kita pilih tadi. Untuk indukannya kami menggunakan 32 ya teman-teman. Laki-lakinya 2, indukan perempuannya 3. Kami hanya memijahkan 2 kolam, nanti ketika jadi telurnya akan kami bagi lagi. Nah, di sini didiamkan sebentar ya teman-teman, supaya dia membersihkan badannya sebelum masuk ke dalam kolam media, dan dia mengeluarkan kotoran-kotoran dalam perutnya supaya nanti waktu di dalam media pemijahan nanti yang keluar adalah telurnya. Untuk pembersihan cukup begini saja, atau teman-teman bisa masukkan ke dalam basket lalu dicelupkan ke kolam yang berisi air dangkal juga tidak masalah. Bebas ya teman-teman. Dan untuk didiamkan seperti ini tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Setelah dirasa cukup bersih, nah nanti langsung kita masukkan ke kolam-kolam media pemijahnya. Nah, ini kita sudah mulai memilih-milih untuk dipasang-pasangkan.
Jangan lupa buat teman-teman untuk pasangan itu kalau bisa yang besarnya sesuai ya teman-teman, maksudnya tidak terlampau jauh untuk ukuran badannya. Nah, ini kita cari yang laki-laki dulu, yang kita masukkan ke dalam kolam pemijahan. Kita bagi dulu. Untuk teman-teman yang punya pengalaman lain dalam pemijahan, bisa komen di kolom komentar supaya kita bisa diskusi selanjutnya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan ya silakan didiskusikan. Kami sangat terbuka untuk ilmu yang bermanfaat. Jika teman-teman ada ilmu yang lebih, mungkin di kami ada yang kurang, silakan didiskusikan di komentar. Untuk waktu pemasukan indukannya ini kami lakukan sekitar jam 5 sore ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin memijahkan seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah memasukkan indukan ke dalam kolam media, jangan lupa setiap pojok dari kolamnya tersebut kita tutup dengan sesuatu yang dapat mencegah indukan itu lompat. Biasanya dia rawan lompat itu pas di pojok-pojok kolam ya teman-teman. Jadi ini kami tindih dengan keranjang atau dengan papan, bisa juga kalau bisa yang agak lebar di bagian pojok-pojoknya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini di pojok-pojoknya kami tindih sesuatu yang menghalangi dia untuk lompat. Soalnya di malam hari biasanya itu rawan sekali lompat. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan juga komen. Nah, di sini sudah kami tindih di pojok-pojoknya. Nah, setelah seperti ini, kita diamkan saja semalam. Lalu keesokan harinya pagi-pagi sekali kita langsung angkat indukannya. Kalau bisa pada saat mengangkat indukannya, kita jangan sampai masuk ke dalam kolam ya teman-teman. Soalnya di kolam tersebut pasti sudah banyak telur-telur ikannya. Nanti pada pecah. Jadi kita hanya bisa lewat pinggir-pinggir saja untuk pengambilan indukannya. Jadi hanya semalam,
lalu paginya kita angkat indukannya, kita pulangkan ke kolam tempat indukan. Dan proses penetasan biasanya terjadi 1 hari setelahnya. Jadi hari ini kita masukkan indukan, besok pagi sudah bertelur, besok paginya lagi itu biasanya sudah menetas jika pemijahan teman-teman berhasil ya. Jika tidak berhasil biasanya telur-telur itu akan memutih, tidak jadi ikan. Jadi ini kita sudah selesai untuk pemasangan penghalang di pojok-pojoknya dan juga pemijahan. Selanjutnya kita tunggu besok pagi ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan dalam video bentuk telur-telurnya. Nah, untuk teman-teman yang memasang penghalang di pojok-pojoknya, jangan lupa itu ditindih dengan batu ya teman-teman. Soalnya karena ikan lele yang kita pakai untuk pemijahan itu kan sudah besar, jadi tenaganya lebih besar daripada yang konsumsi biasa. Jadi kadang-kadang penutup yang kita sudah pasang itu jika tidak ditindih lagi dengan batu, itu ada kemungkinan untuk mental. Jadi lele itu tetap akan keluar dari kolam. Jika lelenya keluar dari kolam, maka pemijahannya tidak akan berhasil. Nah, ini kondisi keesokan harinya setelah telurnya sudah keluar. Nah, ini titik-titik ini adalah telur ikan lelenya ya. Ini ikan lelenya yang sudah kami angkat dari kolam pemijahan. Sudah mulai muncul di beberapa tempat. Ada juga yang di dasar, ada juga yang di tempat yang kita sediakan kayak ijuk tersebut. Nah, ini ada yang di tempat genting penindih ijuknya. Nah, itu bulat-bulat kecil itu adalah telur ikan lelenya ya teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan yang lebih jelasnya. Ini ada juga yang menempel pada kayu. Nah, ini ya teman-teman telur ikan lelenya. Ini setelah keesokan harinya ada panas, maka teman-teman harus menutupnya dengan paranet supaya dia tetap ternaungin. Oke, mungkin videonya tuh cukup di sini dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami sampaikan video selanjutnya teman-teman. Oke, wassalam.